Tindakan medis pembatal puasa berdasarkan keputusan Majma' Fiqih Islami dari OKI tahun 1997 dan 2018. Saya jelaskan dulu dasar pembatal puasa apa saja, dan kemudian saya jelaskan tindakan medis secara ringkas. Yang membatalkan ada 6, dan yang tidak batal kita kelompokkan jadi 4 kelompok. Pertama, dasar yang disepakati dulu, membatalkan puasa berupa makan dan minum, kemudian juga jima dan yang semakna dengannya, kemudian muntah dengan sengaja. Nah, yang keempatnya yang paling penting, masuknya benda ke dalam jauf. Jauf ini adalah lambung. Nah, tulisannya nggak cukup di sini, baik dia berupa nutrisi ataupun bukan nutrisi, dan melalui jalan yang normal, yakni mulut atau hidung, atau yang bukan normal melalui selain mulut dan hidung. Definisi ini yang paling penting untuk kemudian bagaimana para ahli fikih menentukan dia termasuk batal atau tidak batal. Tentu panjang penjelasannya berbandingan madhab ya, tapi di sini kita tidak sedang membahas perbandingan 4 madhab tersebut. Kita hanya fokus pada keputusan Majma' Fiqih Islami ini. Pertama kita jelaskan dulu yang tidak membatalkan puasa, dengan catatan apabila zat tersebut tidak masuk kepada tenggorokan atau lambung. Ini adalah syaratnya. Kalau ini tidak terpenuhi maka tetap membatalkan puasa. Pertama, di area kepala dan mulut, apapun obat tetes dan semprot seperti tetes mata, tetes hidung, ini tidak membatalkan puasa selama tidak ada zat yang masuk ke tenggorokan atau lambung. Kemudian apapun bentuk perawatan gigi seperti bor, cabut, apapun ya. Lalu obat yang diletakkan di bawah lidah, kemudian memasukkan alat-alat medis seperti ke dalam otak dan lain-lain. Kemudian inhaler yang bentuknya semprot. Nah, nanti ada inhaler yang membatalkan ya. Kenapa yang ini dikategorikan tidak membatalkan? Karena kandungan yang masuk itu sangat sedikit, lebih sedikit dari sisa kumur-kumur. Kemudian gas seperti gas oksigen atau anestesi pembiusan, kemudian obat-obat topikal seperti minyak, salep, koyo dan lain-lain. Ini semua tidak membatalkan puasa walaupun ada zat yang masuk lewat pori-pori kulit. Kemudian suntikan, semuanya ini tidak membatalkan puasa dengan catatan tidak mengandung nutrisi. Kalau mengandung nutrisi maka membatalkan puasa seperti yang akan kita jelaskan di sini. Kemudian apapun tindakan operasi atau bedah tetap dengan catatan ini ya, dan juga apapun terapi darah seperti bekam, fasdu dan lain-lain. Tentu ini topik yang diperselisihkan para ulama. Cuman Majma' Fiqih Islami memilih bahwa dia tidak membatalkan puasa. Termasuk pengambilan darah, tes darah ya. Anggota bagian bawah seperti anus, saluran urin dan vagina atau rahim, jika ada sesuatu dimasukkan ke situ maka tidak membatalkan puasa dengan catatan ini tadi, tidak ada sesuatu yang masuk ke area lambung. Contohnya pada anus misalnya obat pencahar, pada urin misalnya kateter, pada vagina seperti misalnya endoskopi, yaitu memasukkan kamera ke dalam rahim ya. Ini semuanya contoh-contoh bahwa ini tidak membatalkan puasa. Lalu apa saja yang membatalkan? Mereka mencantumkan ada 6. Pertama, infus nutrisi, karena jelas ini semakna dengan makan dan minum. Kedua, nebulizer asma, karena ada cairan yang masuk ke dalam lambung yang itu kadarnya tidak dalam kategori yang dimaafkan. Berbeda dengan inhaler semprot. Demikian juga pada dry powder inhaler, yang ini memiliki kandungan-kandungan zat yang ternyata masuk sampai ke area lambung. 4, transfusi darah. 5, cuci darah. Ini berbeda dengan terapi darah yang tadi kita singgung karena di sini ada banyak kandungan-kandungan yang dimasukkan berupa nutrisi, gula, garam dan lain-lain ya. Ke-6, gastroskopi. Ini adalah memasukkan kamera ke area misalnya lambung dan sekitarnya, tapi jika catatannya ada zat yang masuk ikut ke dalam lambung. Kalau tidak ada maka tidak termasuk. Berbeda dengan yang ini karena ini tidak masuk ke area jauf. Punya pertanyaan lain boleh tulis di kolom komentar, kalau sempat saya akan jawab insya Allah. Mari wakaf tanah dan bangunan di pesantren dan lembaga pendidikan kami di Lumajang. Yang tertarik ketik wakaf di komentar.